Film dimulai dengan memperlihatkan Kemumaki, seorang ninja klan Koga yang sedang berlomba pesawat radio kontrol dengan seorang bocah bernama Kenichi. Namun pesawat Kenichi rusak dan Kemumaki meledeknya. Tak lama seorang bocah bule berlari ke arahnya dan pingsan, ternyata anak itu sedang dikejar oleh mafia berdasi. Dengan gagah berani Kenichi maju untuk menghadapinya. Namun sayangnya ia terkalahkan dengan mudah. Kemumaki mencoba mengalahkan dengan mengandalkan pesawat radio kontrol, namun tetap saja dia terkalahkan. Melihat mereka terdesak, Shinzo meniupkan peluit tanda bahaya. Peluit itu didengar oleh Hattori dan Subame yang sedang berlatih di desa klan Iga. Mereka pun bergegas menuju sumber bahaya tersebut. Sesampainya di sana, Hattori melihat teman-temannya sudah terkapar. Sementara bule berbaju oranye berhasil dibawa oleh mafia berdasi tadi. Hattori yang dibantu Subame berhasil menghentikan mereka dan membawa anak bule yang bernama Yuri tersebut kembali. Tak lama mereka didatangi sosok Ultraman berwarna merah yang bernama Psycho Man. Psycho Man, pemimpin dari mafia tadi, mengeluarkan kekuatannya untuk mengalahkan Hattori dan Subame. Hattori dan Subame pun terlempar. Beruntung para pimen datang tepat waktu dan berhasil menangkap mereka. Pimen ini bernama Mitsuo, Oyama, Bobby sang simpanse dan Sumire sang cewek. Dua pimen cowok ini beraksi untuk mengalahkan Psycho Man. Namun kekuatan mereka seperti dipermainkan. Bahkan ketika Hattori kembali membantu. Di sela pertempuran, Kagechio dan Shishimaru mengambil penjepit raksasa dan membuat Shinzo menangis. Tangisan Shinzo cukup kuat hingga mengganggu konsentrasi kekuatannya Psycho Man. Psycho Man memutuskan untuk mundur bertepatan dengan Yuri yang terbangun dari pingsannya. Kenichi membawa Yuri ke rumahnya. Di sana Yuri menceritakan kalau ia telah diculik dari keluarganya oleh mafia korup tersebut. Namun belum diketahui motif dari penculikan itu. Demi mengusir kesedihan Yuri, ibu Kenichi mengajak mereka memasak makanan enak. Yumiko dan Sumire yang merupakan pimen perempuan ini pun dibantu oleh Yuri itu sendiri. Di luar dugaan, Yuri juga memiliki kekuatan telekinesis yang membantu momen masak itu menjadi lebih mudah. Mereka semua pun terkejut dengan kemampuan unik yang dimiliki Yuri. Mereka pun berpikir apakah karena kekuatannya ini yang membuatnya menjadi incaran Psycho Man. Yuri menceritakan kalau semua keluarganya adalah pengguna telekinesis, namun seorang pengguna telekinesis jahat telah menangkap keluarganya dan merusak tempat tinggal mereka demi mendapatkan kekuatan yang lebih untuk mendominasi dunia. Uniknya keadaan dunia seperti sekarang berhubungan dengan dunia paralelnya Doraemon dengan judul Petualangan Nobita di Dunia Setan, yang menggambarkan seorang karakter yang mempunyai kekuatan telekinesis yang sama dengan Yuri. Keluarganya pun diculik untuk kekuatan abadi oleh tokoh antagonisnya. Sementara di markas Psycho Man, terlihat ia memarahi anak buahnya yang tidak becus menangkap Yuri. Mereka pun ditugaskan kembali untuk menangkap Yuri dengan ancaman yang cukup serius jika mereka gagal. Di rumah Kenichi, kelompok ini menonton siaran berita dan mengetahui tentang telur alien raksasa yang jatuh dari langit dan mengancam kiamat. Yuri yang terus cemas dihibur oleh teman-temannya untuk mengikuti acara pencarian bakat untuk memancing Psycho Man. Setelah menyusun rencana yang matang, mereka langsung menuju ke studio untuk mengikuti acara. Setibanya di studio, terlihat pembawa acara sudah mempersiapkan yang akan ikut berlomba. Di mana di sana juga ada Sumire, yaitu pimen perempuan yang membuka acara dengan nyanyian. Di sana Hattori dan Subame memantau dari atas studio. Yuri menunjukkan keahliannya dengan mencetak foto hayalan di mana Kenichi yang harusnya berfoto sendiri, menjadi didampingi dua gadis Yumeko dan Yuri. Tanpa disadari Psycho Man memantau acara itu dari belakang. Para peserta lain mulai menunjukkan keahlian mereka masing-masing yang rata-rata pesertanya memiliki kemampuan telekinesis. Namun sedang berlanjutnya acara, Psycho Man diam-diam menghipnotis sang presenter. Sang presenter meminta Shishimaru dan Shinzo untuk bergabung dalam acara. Di mana mereka semua berpegangan tangan dan membentuk lingkaran. Hal ini dimanfaatkan oleh Psycho Man untuk membawa anak-anak itu dengan jurus teleportasinya. Presenter pun seketika sadar dan kaget kalau ia telah dihipnotis orang, lalu ia pun pingsan. Hattori langsung turun dan menyadari kalau ia telah kecolongan. Tak lama muncullah seorang profesor yang bernama Shinobino. Profesor mengajak Hattori dan pimen ke laboratoriumnya untuk memperkenalkan kaktus ajaib. Kaktus itu bernama Togejiro. Kaktus itu memiliki kemampuan untuk melihat di mana anak-anak itu berada. Berpindah ke tempat anak-anak yang diculik oleh Psycho Man.
Mereka memberitahukan kalau akan membawa anak-anak itu ke kota New York. Togejiro yang saat itu memantau keberadaan Shinzo telah mengetahui kalau anak-anak itu akan dibawa ke suatu tempat yang jauh. Sementara sang profesor mencoba menemukan dalang dari penculikan tersebut. Di rumah Kenichi meminta uang kepada ibunya untuk ongkos ke New York. Tapi tentu saja dimarahi karena permintaannya tidak masuk akal seperti meminta jajan beli permen saja. Dengan kekuatan ninjutsu yang dimiliki Hattori, dia mencoba merayu orang tua Kenichi agar diizinkan berangkat ke New York dengan sedikit uang tambahan. Singkat cerita, esoknya di bandara, mereka bertemu Kemumaki yang juga sudah siap berangkat. Namun ketika check-in masuk pesawat, Hattori ditahan karena membawa senjata yaitu pedang yang ada di punggungnya. Petugas juga menemukan peralatan ninja lain. Pada akhirnya Hattori pun akhirnya diizinkan berangkat setelah peralatan ninjanya dibawakan oleh Piman yang bisa terbang menuju New York. Walaupun sebenarnya Piman juga nebeng duduk di sayap pesawat ketika mereka lelah terbang. Sementara kelompok Hattori makan enak di pesawat. Sesampainya di New York diperlihatkan Psycho-Man sedang bersama seorang yang dicurigai profesor yang bernama Geller yang merupakan ayahnya Yuri. Di gedung tersebut mereka melatih anak-anak yang mereka bawa untuk belajar ilmu telekinesis. Namun Shishimaru dan Shinzo tidak dapat menguasainya. Berpindah ke kelompok Kenichi yang sudah sampai di New York dengan membawa Togejiro. Togejiro dilepaskan hingga menuntun mereka ke tempat Shinzo berada. Diketahui Geller menggunakan kemampuan telekinesis anak-anak itu untuk menghidupkan mesin canggih yang ia buat. Di sana juga terlihat Yuri yang sudah diikat. Sementara itu, kelompok Hattori dan Piman sudah sampai di tempat yang dimaksud oleh Togejiro. Hattori langsung mengambil tindakan untuk masuk dan menyusup sendiri ke dalam gedung. Dibantu oleh Piman, Hattori sampai di puncak gedung tersebut. Sementara Yuri yang masih dipaksa Geller untuk mengeluarkan kekuatannya menolak untuk melakukan itu. Lalu Psycho-Man turun tangan dan melakukan tempur telepati dengan Yuri. Di sela itu, alarm pun berbunyi yang memperlihatkan Hattori berhasil memasuki gedung. Namun Hattori terlambat, patung buatan Geller itu sudah di kemampuan maksimalnya dan menyerang Hattori. Hattori yang terjatuh pun diselamatkan oleh Piman. Bersama dengan teman-temannya, Hattori pun masuk ke dalam gedung dibantu oleh kelompok Piman. Dengan menyatukan kekuatan, mereka pun dapat melumpuhkan penjaga dengan sangat mudah. Bahkan mereka sampai di pusat kontrol dan bertemu Psycho-Man sekali lagi. Para prajurit Psycho-Man pun bertempur dengan kelompok Hattori. Dengan kemampuan unik yang mereka miliki, prajurit Psycho-Man dapat dikalahkan dengan mudah. Mereka pun menyelamatkan para sandera. Hattori yang berhadapan dengan Psycho-Man dan Geller menantang mereka untuk bertempur satu lawan satu. Psycho-Man tampak santai menanggapi tantangan itu karena kekuatan yang ia kumpulkan sudah menjadi sebuah monster yang siap menyerang mereka. Kelompok Piman dan Hattori pun menyerang Chico Monster yang berwujud naga tersebut. Hal ini cukup membuat para superhero kewalahan. Tak lupa Togejiro juga ikut serta menyerang Geller. Sementara di puncak gedung, diperlihatkan Hattori melawan Psycho-Man dengan sengit. Psycho-Man pun mengeluarkan seluruh kemampuannya hingga Piman pun ikut turun tangan ketika Hattori terdesak. Hattori yang ditolong oleh Matsuo pun memutarnya hingga menjadi putaran angin yang dahsyat. Psycho-Man yang tak mau kalah juga melakukan hal tersebut dan terjadilah pertempuran udara yang sangat seru. Pertempuran tersebut berlangsung imbang hingga mereka terjatuh. Dari sinilah topeng Psycho-Man terlepas dan memperlihatkan wujud aslinya. Psycho-Man yang sudah melemah pun pingsan dan menjatuhkan liontin yang sama dengan milik Yuri. Tak disangka ternyata dia adalah kakak laki-lakinya Yuri yang telah menghilang. Hasil dari pertempuran membuat patung hancur dan membuat reruntuhan. Dengan gagah berani, Yuri mengerahkan ilmu telekinesisnya untuk melindungi semua orang dari reruntuhan. Diketahui selama ini Geller dan Psycho-Man telah terhipnotis dari patung tersebut. Dengan kekalahan Psycho-Man, energi jahat dari patung itu pun menghilang dan menjadi patung biasa. Hal ini diyakini Yuri kalau jiwa sang ibu telah bersemayam di patung tersebut. Sementara Geller dan Psycho-Man telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada semua pihak. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah tentang pentingnya kerjasama, keberanian, dan ketekunan dalam menghadapi situasi sulit. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, cerita ini menunjukkan bahwa mengatasi rintangan dan melawan kejahatan memerlukan kolaborasi dan bantuan dari teman-teman.
Keberanian Hattori dalam menghadapi bahaya dan ketangguhan Mitsuo dalam menangkapnya menunjukkan bahwa saling mendukung adalah kunci keberhasilan. Akhirnya, keadilan akan selalu menang atas kejahatan, sebagaimana ditunjukkan oleh Hattori yang berhasil menangkap Psychoman dan Geller. Mohon maaf video yang ditampilkan agak burik dikarenakan film ini keluaran tahun 84. Sekian video jadul kali ini, sampai jumpa di video lain. Jangan lupa like dan subscribe.